Contextual presents. And one last thing before I turn it over to the Admiral, I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. I am a fighter and not a quitter. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif. Ada gue Raffi, Ikhlas, Mas Sofwan, dan Majid. Dan kali ini kita bakal ngebahas, mungkin kalau teman-teman yang suka nonton The X-Files kali ya dulu, serial, akan menyukai topik ini. Karena dalam beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat menembak jatuh sebuah balon. Tuh maksudnya apa ya, Klas? Maksudnya kalau gue bilang balon, yang kebayang itu balon beneran gitu. Balon udara kayak balon cuaca gitu ya. Iya, beneran balon warna putih. Balon kan bentuknya agak bulat, tapi ada sesuatu yang dibawa di bawahnya gitu loh. Ada yang gantung. Jadi ya kayak balon udara ya. Mm-mm. Oke, jadi ada balon udara, semacam balon udara dari China yang ditembak jatuh oleh US, dan banyak dinamika yang terjadi setelahnya gitu, karena menimbulkan reaksi dari China juga. Dan nggak cuman sekali tembak aja, ternyata tentara US juga menembak beberapa objek melayang yang tidak teridentifikasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah UFO. Itu yang akan kita bahas. Teman-teman boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali. Ada sosial media kita juga di @kontekstualcom, dan visit website kita juga di kontekstual.com. Ini sebenarnya menurut gue ini berita yang cukup unik dan baru gitu ya. Ada balon yang ditembak terus menimbulkan reaksi, terus ada balon ditembak lagi itu dibilangnya UFO. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi, Kelas? Oke, iya, jadi di awal-awal Februari kemarin pertama kan ada balon, ya unidentified juga sebenarnya awalnya, tapi ya dia lebih banyak diliput. Yang jadi kejadian awalnya itu balon yang terbang di atas, melintasi lebih dari setengah Amerika Serikat ya, dari rute yang dirilis gitu, kayak dari sekitar daerah Montana, North Dakota gitu, sampai dia ke East Coast dari US. Nah itu kan balonnya, awalnya kan ya semuanya bingung gitu, balon apa nih sebenarnya, karena very very unusual. Dan nggak seperti balon biasa ya, meskipun di US banyak hal-hal aneh, tapi ada emang something specifically suspicious dengan balon ini, yang kemudian ternyata setelah dari pihak Amerika Serikat menginvestigasi, itu disebut sebagai balon dari Cina gitu kan, atau balon, lebih spesifiknya balon untuk mata-mata, untuk surveillance. Nah, tapi kalau menanggapi tuduhan itu sendiri, Cina bilang itu cuman weather balloon gitu kan, alias balon cuaca, meskipun nggak tahu kenapa cuacanya di US yang dipantau gitu kan. Iya, makanya Ketiup angin apa-apa gitu. Iya. Sementara itu kalau yang ada 3 lagi kan, katanya 3 identified object lagi di Kanada, itu kan di langit Kanada dan Alaska, itu yang ditembak jatuh juga. Tapi kalau itu katanya sih insiden terpisah ya, maksudnya kayak unidentified objects aja, dan sebenarnya less clear. Iya, ternyata bukan ya. Udah Iya. diklarifikasi bukan? Memang bukan ya? Bukan balon. Diklarifikasinya bukan itu. UFO aja sih kalau yang 3-nya lagi, tapi kayak pembahasan kita bakal lebih ke ini ya, dinamikanya sama Cina, karena kita tidak membahas alien di sini, seperti bukan ranah kita. Tapi katanya ada yang di Jepang juga tuh. Jadi kemarin kan waktu awal-awal ada insiden balon Amerika itu, di dekat penyimpanan nuklirnya Amerika itu ya. Jadi langsung semua orang jadi khawatir juga gitu. Jadi Jepang katanya pernah tracking ada beberapa balon juga di atas wilayahnya. Tapi waktu itu ya belum dianggap serius gitu, baru pas Amerika Serikat ngebom itu loh ternyata itu serius gitu ya. Menarik, Kelas, karena kalau kita ngomongin rivalitas US China kan, kalau narik sebenarnya udah lumayan lama gitu ya.
Tapi peristiwa balon ditembak ini baru sekarang ya berarti ya? Gue sih ya sengikutin politiknya gue, sengikutin hubungan internasional gue. Kayaknya sih baru ini ya, baru yang major, apalagi antara US sama China itu baru sekarang gitu. Yang kelihatan in the recent years. Gue nggak tahu kalau misalnya tahun-tahun lalu pernah ada juga, tapi ini suatu yang relatif baru gitu kan. Dan katanya China pernah mengidentifikasi ada balon US di China. Itu bener nggak, Kelas? Iya, biasanya kan ya kalau klasik orang rampok teriak maling gitu kan. Tapi eh, emang emang ngasih buktinya kalau dari China sendiri kurang kuat gitu kan. Tapi kan emang kalau dari Barat ya press coverage-nya lebih jelas, lebih kelihatan di sini. Sementara China lebih ke ngomong aja gitu terkait hal itu. Jadi emang kurang terbukti gitu ya karena nggak dihadirkan ada buktinya apa gitu, tapi bukan berarti adalah sebuah ketidakmungkinan juga ada spionase balik gitu ya kalau kita Hmm. bisa lihat, karena emang dari dulu kan spionase udah jadi aspek yang krusial dari nation state sebenarnya gitu. Ya, ya, betul, betul, betul. Nah, Jit, lu adalah salah satu advokat terdepan untuk membahas topik ini ya di podcast ini. Pakar balon. Pakar balon Indonesia nih yang berkuliah di Italia. Kalau lu ngelihat peristiwa ini gimana? Karena maksud gue mungkin kalau secara awam, wah, ada apa nih? Cina mengirim balon surveillance ke US, ditembak, dan ada berbagai macam implikasi kejadian setelahnya gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana? Ini sesuatu yang serius kah atau biasa-biasa aja lah dalam Balon surveillance tadi versi Amerika gitu. versi Ya Amerika, kan? balon surveillance versi Amerika, balon cuaca Versi versi Cina, Cina. balon cuaca versi Cina. Gimana, Jit? Sebenarnya kalau buat saya menariknya adalah kita kan biasa akhir-akhir ini ketika kita ributin soal geopolitik itu kan isunya isu-isu tinggi ya gitu ya, kayak misalkan Rusia Ukraina, oh Hmm. ini perang begitu Hmm. kan. Oh, ancaman nuklir gitu. Terus Hmm. sekarang tiba-tiba hebohnya soal balon gitu kan. Udah sama pada tahap itu ya, bahkan balon Iya. pun jadi. Eh, tapi ketertarikan saya yang lain adalah saya itu kan termasuk orang yang cukup rajin keliling dunia tapi lewat Google Maps. Eh, Oh, iya, iya, iya. dan itu kalau kita lihat di Google Maps itu daerah-daerah di Cina itu biasanya terdistorsi, dia apa nggak tepat gitu sensingnya. Ada beberapa objek juga yang dia blur. Ada yang dia kayak apa kayak misalnya di kota Beijing itu kalau kita lihat Google Earth yang ada pencitraan yang nyatanya, yang pencitraan untuk secara nyata itu nggak sejalan dengan misalkan jalur jalannya. Jadi jalannya di mana, tempatnya di mana gitu. Jadi misalkan ada taman, tiba-tiba tengah ada jalan. Itu karena ada distorsi. Itu udah dari lama itu saya kayaknya terakhir dulu pernah melihat 2 tahun 3 tahun lalu itu udah kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih seperti itu. Meskipun wajar ya kayak misalkan di Amerika Serikat objek-objek vital nasional di Google Maps pun kan di blur gitu ya. Tapi itu juga menarik karena untuk mencitrakan itu sebenarnya teknologinya Amerika Serikat sudah sejak lama dia punya teknologi itu, bahkan swastanya gitu ya kayak Google itu Ya. swasta. Dia punya kemampuan untuk melakukan pencitraan terhadap permukaan bumi di seluruh dunia melalui satelit-satelitnya. Yang oke lah, di blur itu kan untuk kita sebagai user kan. Tapi kan Hmm. datanya mereka ketika melakukan pencitraan kan mereka udah dapat datanya dulu. Kan Iya. kemudian itu kan pas di selection proses kalau dibikin informasi geospasial itu kan di selection proses kita ada seleksi apa informasi yang ditampilkan apa yang tidak ditampilkan. Ada yang di blur. Tapi kan di awalnya itu mereka udah punya informasi awalnya terlebih dahulu kan udah punya data terhadap wilayah di situ. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat sejak dulu. Saya kurang tahu apakah perusahaan Cina juga ada yang melakukan seperti itu, swastanya ya. Kalau pemerintahnya mungkin mereka melakukan itu juga, termasuk melalui balon cuaca ini. Dan balon cuaca terbang ke Amerika Serikat menurut saya itu suatu yang kalau buat negara besar sepertinya itu suatu yang lumrah-lumrah aja karena di Amerika sendiri mereka kan punya teknologi untuk radar cuaca ke seluruh dunia kan. Dan radar cuaca, radar geologis, apa untuk deteksi gempa bumi segala rupa itu kan mereka punya di seluruh dunia. Dan itu termasuk yang penting juga untuk kita perhatikan bagaimana melalui pendataan terhadap bumi itu mereka melakukan penguasaan gitu dalam tanda kutip
terhadap berbagai belahan dunia. Dan itu sebenarnya justru bukan sesuatu yang baru ada sekarang. Sekarang orang ngomong-ngomong tentang data science dan lain sebagainya, Hmm. tendensinya dulu adalah data itu adalah tentang mapping itu, pemetaan. Dan kalau ingat gitu ya film 13 Days yang sangat fenomenal bagi siapapun yang kuliah di HI kayaknya pasti nonton itu. Kayak gue belum nonton deh ya. 13 Days ya, 13 Days. Ya yang tentang apa Cuban Missile Crisis. Kan kenapa mereka bisa tahu ada misil di Kuba itu kan karena melalui pencitraan satelitnya kan ada apa bukan satelit apa pesawat pesawat yang melakukan pemetaan terlihat ada objek-objek yang diduga sebagai rudal kemudian dikonfirmasi di foto ulang dan itu sudah sejak lama mereka melakukan itu untuk memata-matai mengawasi ya buat sebenarnya kan buat apa dulu Amerika bikin peta di Kuba ya kan kita Hmm. punya bisa berpikir hal yang sama buat apa Amerika bikin peta di Kuba buat apa Google misalnya dia punya peta di seluruh dunia bahkan petanya pun nggak cuma dari satelit dari street juga kan kita punya street view di Google Iya. dan itu kan kita nggak pernah tahu kalau itu untuk toko-toko biasa mungkin itu bermanfaat buat kita. Tapi kalau misalnya itu objek strategis, objek vital nasional, itu tempat militer, itu kan bisa bisa bermasalah gitu. Itu yang sudah dilakukan udah punya trajektori lama. Kita bisa lihat bagaimana dari dulu peta itu salah satu senjata dalam tanda kutip yang digunakan untuk mengatur strategi. Karena ya secara tradisional kan ketika kita berperang itu kan nggak cuma masalah senjata kan, tapi bagaimana strategi ber apa namanya menyerangnya itu kan harus punya pengetahuan tentang geografisnya dan disitulah peran pentingnya pemetaan. Dan peta itu kan nggak cuma yang ada di permukaan bumi, tapi pemetaan tentang cuaca, pemetaan tentang aktivitas geologis, aktivitas vulkanis itu sudah dari dulu dilakukan dan akan seterusnya kemungkinan bisa dilakukan dan akan menjadi sebuah data yang sangat berharga ketika mereka bisa menguasai pemetaan di seluruh dunia dan itu yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan itu kemungkinan juga yang ingin dilakukan oleh Cina melalui insiden balon ini. Kalau benar apa klaim Cina sebagai balon cuaca dan ya cuaca mendeteksi cuaca itu sebenarnya nggak eksklusif untuk tidak bisa untuk memata-matai kan dia bisa mengetahui kalau cuacanya lagi badai gitu kan ini bisa Iya sih. memata-matai aktivitas apa yang kemungkinan akan terjadi di situ bisa dianalisis Iya, di iya. apa digabungkan dengan analisis peta-peta yang sudah ada sebelumnya kayak gitu Iya, iya, iya. Inilah jadi kayak ngajar keuntungan. geografi. Ya, inilah keuntungan kita punya Majid ya. Geografi XHI. Seru, seru, seru. Tapi kalau menurut lu Jid, sebelum gua ke Mas Sofwan, lebih masuk akal Oh, klaimnya China sebagai balon cuaca atau klaimnya AS sebagai balon surveillance? iya kalau menurut saya justru kalaupun itu benar balon cuaca kan balon cuaca tidak bisa digunakan apa bisa juga digunakan untuk memata-matai kan meskipun Ya, itu jadi balon bisa untuk cuaca dua-duanya gitu ya. bisa dua-duanya dia cuaca tapi juga bisa juga untuk memata-matai kondisi cuaca tapi kan kondisi cuaca itu kan nggak sekedar ada awan atau enggak ada hujan atau enggak jadi balon cuaca itu kan bisa melihat apakah ada aktivitas awan itu radioaktif atau enggak Hmm. apakah di situ ada tentang vegetasinya kan bisa dideteksi juga bagaimana kondisi tanaman bisa juga tentang kayak perairan itu kan bisa dideteksi dari balon cuaca salah satu datanya ya Hmm. nanti dia akan di-compare dengan data-data spasial yang lain yang mereka punya. Oke, 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 oke. Mas Sofwan, sebenarnya di media ini salah satu topik. Wah, ini udah semingguan kali ya, seminggu 2 minggu, semingguan lah. Udah jadi nggak berhenti berhenti gitu, jadi headline. Dan ada juga salah satu headline yang bilang perang saling tembak UFO ini kok perang dingin yang baru. Tapi kan kalau kita bicara rivalitas US China, kayaknya banyak banget ya kejadian yang dibilang bahkan bakal jadi pemicu konflik yang lebih besar gitu, Mas. Tapi kalau soal balon nih, khusus untuk balon, apakah persepsi ini overblown ataukah emang benar ini sesuatu yang serius dalam development rivalitas US-China? Keseriusan itu adalah what states makes of it kan. Wah, Jadi konstruktivisme. kalau Luar Amerika biasa. dengan Cina itu kemudian memandang ini masalah serius dan eskalasinya nggak berhenti ya beneran bisa jadi serius gitu ya. Tapi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk terus melakukan komunikasi dan menurunkan tensi, ya kemarin kan reaksi pertama adalah Blinken membatalkan kunjungan ke Cina ya. Tapi mereka masih ketemu tuh, apa Wang Yi sama Blinken masih ketemu kan kemarin di Munich ya, atau di mana gitu. Walaupun mereka masih Iya, iya, adu Munich. adu adu mulut sih ya, adu kata-kata.
Cina bilang Amerika histeris gitu ya, respon pada balonnya histeris gitu, dan justru apa ya, menunjukkan bukan kekuatannya Amerika Serikat tapi justru menunjukkan kelemahannya gitu kan. Bahwa Amerika Serikat juga keras kan, ini pelanggaran kedaulatan yang serius gitu ya. Jadi memang masih sama-sama keras gitu dan masih sama nggak mengaku salah gitu. Hmm. Nah, tapi ini wajar sih memang karena kita juga nggak tahu kan, kita 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 nggak tahu di Amerika sebenarnya kayak apa, kita nggak tahu Cina kayak apa, kita juga nggak tahu sebenarnya masing-masing presiden tahu nggak yang terjadi gitu ya. Skenario pertama adalah ketakutannya Amerika Serikat benar bahwa itu adalah spy balloon. Hmm. Iya memang dalam situasi ketegangan yang masih terus terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ya, kemarin habis Chips Act, Ya. kemudian decoupling Amerika Serikat, Cina, kasus Rusia, Ukraina, Taiwan yang juga mungkin makin memanas gitu ya. Ya wajar yang apa ya yang menjadi kekhawatiran adalah ancaman apa lagi nih dari Cina. Nah, terus semua ancaman canggih-canggih satelit, radar apa-apa bisa dideteksi, tiba-tiba ada balon yang kelihatan sama mata kepala oleh Iya. penduduk setempat gitu kan. Iya, 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 iya. Itu kan wow gitu. Dan di daerah silonya Minuteman Iya. juga gitu ya yang tempat ya bagian penting dari kawasan persenjataan nuklir Amerika Serikat gitu kan. Jadi kalau kalau ini kekhawatirannya benar, kan fatal sekali. Kalau kekhawatirannya salah ya ya sudahlah gitu. Pura-pura bener aja gitu. Bisa buat skor nakut-nakutin Cina juga gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. skenario kedua Cina yang benar gitu ya. Bahwa ya itu cuma kalau versinya Cina kan airship, civilian airship balloon gitu ya, sipil untuk penelitian ilmiah yang kemudian of course karena ya biasa apa kena angin kayak kena apa ya namanya balon kan. Iya. Nah cuma eh, ya kalau ini bener gitu ya nyasarnya jauh bener om gitu kan. Jadi bisa nyasar di tempat yang ada lokasi strategisnya kan kebetulan yang sangat luar biasa gitu. Ya tapi masih mungkin juga ya, masih mungkin juga. Tapi ya kalau kita lihat dari logikanya Amerika Serikat kan, ya apalagi keamanan ya, ya dalam situasi distrust, kompetisi tiba-tiba ada kayak gitu ya, walaupun itu benar pun Amerika Serikat juga susah percaya. Jadi emang ya komunikasinya nanti akan susah. Ini skenario satu, skenario dua, skenario tiganya juga ada. Hmm. Skenario tiganya dan mungkin juga ada yang apa ada analis di Amerika yang juga berpendapat ini adalah tindakan yang dilakukan secara terfragmentasi gitu oleh unit di dalam Tiongkok sendiri yang Hmm. pimpinan partai komunisnya nggak tahu gitu ya. Jadi di Hmm. Cina itu kan struktur birokrasinya juga ada bagian-bagian yang terfragmentasi gitu ya, yang mereka punya inisiatif sendiri tapi tidak koordinasi karena dianggap nggak terlalu penting dan nggak terlalu berisiko gitu. Tapi ternyata ketahuan dan jadi krisis besar. Makanya respon pertama dari pimpinan Tiongkok kan agak agak bingung juga itu kan, mengelola krisisnya kayak apa. Gitu. Hmm. Akhirnya ya datang dengan penjelasan civilian airship itu yang of course, tapi kemudian lebih memilih daripada memperdebatkan fakta-faktanya kan dua-duanya lebih memilih untuk tidak saling apa ya membandingkan data tapi malah saling nuduh gitu kan ya. Karena Iya, 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 iya. karena dua-duanya juga mungkin nggak 100% yakin ini gue bener gak ya, gue udah ngotot jangan-jangan ada anak buah gue yang ngelakuin ini gitu kan. Nanti kalau dibuka malah tambah parah. Tapi di sisi lain Amerika juga mungkin mikir kalau gue salah malu juga gitu kan. Jadi yang penting barangkali bukan faktanya gitu. Yang penting Oh, adalah the iya, iya. balloon is what states make of it gitu. Jadi whatever the fact is, sekarang ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sudah ada sebelum balon ini, dan balon ini menjadi bagian dari kartu yang dimainkan di dalam persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu. Jadi dalam hal ini faktanya mungkin nggak terlalu penting gitu. Mana skenario yang benar satu, dua, tiga itu maybe not that relevant karena yang paling relevan adalah terus Amerika Serikat dan Tiongkok
mau ngapain dengan ini? Gitu. Apakah mereka akan memanfaatkannya untuk eskalasi ketegangan atau dua-duanya melihat bahwa eskalasi tidak menguntungkan buat keduanya dan mereka mencoba ya menurunkan tensi. Ya bahwa Wang Yi sama Blinken ketemu kan artinya mereka juga pengen menurunkan tensi nih. Ini udah cukup rame nih, tapi dan jangan sampai terlalu rame. Ya kan juga mereka juga perlu mengelola konstituen domestik. Ya kan Pompeo langsung ini kan, wah Biden lemah, memalukan responnya pemerintah Biden nih kan. Cuma gitu doang gitu. Nah jadi di sisi lain mereka butuh kelihatan keras, tapi di sisi lain kalau terlalu keras risiko perang besar nih sama Cina kan. Jadi harus kelihatan galak, harus kelihatan sama-sama galak, tapi nggak beneran pukul-pukulan gitu. Skenario itu kayaknya begitu gitu. Jadi apa? Iya cekok-cekokan ya bahasa Jawanya gitu. Cuma saling menggonggong aja, tapi nggak berkelahi supaya yang mengelola hubungan di antara mereka dan mengelola dengan ketidakpuasan domestik. Kok lemah banget sih? Gitu. Sama Cina digituin kok nggak dibom sih? Gitu kan kalau orang biasa kan gitu. Indonesia ramai sama Malaysia gitu kan jawabannya langsung kenapa sih nggak dibom aja gitu? Kenapa sih nggak diserang aja kan gitu kan? Iya. Jadi Biden tuh harus juga jawab itu gitu. Jadi walaupun misalnya ternyata Cina bener gitu, ya nggak bisa juga. Tetap salah di mata warganya kan kalau dia misalnya ngelihat itu. Jadi kayaknya fact itu nggak lagi terlalu penting gitu. Iya. Meskipun sebenarnya ada juga ya yang ada pengakuan gitu pada zaman Donald Trump pun udah ada mata-mata balon ini cuman undetected atau ignored to be detected. Iya. Ya itu tadi kalau itu kan di skenario yang satu kan bahwa Iya. sebenarnya sudah ada. Kenapa sudah ada? Karena yang diawasi itu yang teknologi canggih-canggih gitu kan. Makanya Iya. terus dipilih teknologi yang aneh, yang low profile gitu, Yang kayak retro. balon. Yang retro. Ya retro. Kan balon itu kan kayak iya kan awal abad 20 ya Perang Dunia Perang Dunia Pertama. pertama Perang Dunia. Iya Perang Dunia Pertama kan pakai balon tuh. Zeppelin. Iya. Iya. Kadang-kadang suka lucu emang ya rivalitas geopolitik tuh. Nah, tapi kelas kalau tadi penjelasan Mas Sofwan ada 3 skenario gitu ya. Pertama klaimnya US, klaimnya China, sama semua ini adalah konstruksi sosial gitu. Tapi kalau pendapat lo soal peristiwa balon-balon ini dan pengaruhnya ke rivalitas US-China tuh gimana pas menurut lo? Sebenarnya ya ini sebenarnya datang di momentum yang agak unfortunate gitu karena setelah ketegangan for so many years gitu kan udah mulai ada yang banyak diberitakan juga kemarin kan kayak rapprochement gitu di G20 gitu kan Biden sama Xi gitu dan kemudian paling nggak meskipun nggak bisa dibilang akur tapi paling nggak keduanya udah mencoba mencari membuka jalur komunikasi lagi gitu kan dan di aspek-aspek yang bisa mencoba bekerja sama, salah satunya disimbolkan dengan pengen berkunjung Blinken gitu ke China dan juga mungkin ya future meetings, high level meetings antara US dan China. Dan ini ya unfortunate karena kemudian jadinya ya menjadi alasan baik bagi US ataupun China. Tapi menurut gue more on the US side ya kemudian untuk nggak pursue penurunan tensi hubungan bilateral itu untuk sekarang gitu. Kalau menurut gue ya, cuman kan ya yang breaking news ini kebetulan waktu itu emang dari US-nya dan if I'm not mistaken itu lebih ke US government-nya itu kan yang breaking dari beritanya itu sendiri, terus juga baru ke news outlet segala macam. Jadi this is more of the news of the government making juga sebenarnya. Bener kayak yang dibilang tadi sama Mas Sofwan kalau misalnya government choose to ignore it atau tadi Manjit juga ya maka nggak akan jadi berita banget gitu loh. Gue yakin ya balon bukan satu-satunya hal aneh yang terbang di Amerika Serikat gitu kan. Kan banyak orang di sana punya pesawat kecil atau segala macam gitu yang emang punya pribadi gitu. Nah, ya jadi I don't know ini emang move yang yang terorganisir atau gimana. Tapi I think the US do have something out of it gitu loh. Karena kan
ya misalnya kalau dalam skenario ini gitu ya kunjungan Blinken ke Cina nggak akan dipersepsi baik di domestik, jadi ya udah dengan adanya balon ini kan jadi pretext untuk cancel atau postpone kunjungan Blinken ke Cina gitu kan, which is something bisa dibilang something beneficial ketika daripada misalnya nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba Blinken nggak jadi datang gitu Hmm. kan, Hmm. misalnya ya hal-hal kayak gitu kan, karena balik lagi menurut gue ya starting the news, breaking the news itu lebih dari sisi US government-nya. Nah, oke, itu dari sisi US government memutuskan untuk breaking the news. Tapi kalau dari gue penasaran sebenarnya kalkulasi dari China-nya sih. Maksudnya, oke, mungkin ada kemungkinan bahwa ini adalah mungkin chaos gitu ya, karena nggak direncanakan mungkin dari pemerintah China-nya yang secara struktural. Cuman kalau kita bicara mungkin ini terencana oleh pemerintah pusat China, kalkulasinya apa ya? Maksud gue, oke, misalnya mungkin ini trik aja biar biar ada surveillance yang nggak terdeteksi gitu. Cuman kan, ayolah masa nggak terdeteksi gitu. Eh, balon balon di langit Amerika nggak terdeteksi itu kan kayak ya walaupun bisa jadi apa ya tipuan atau apa, cuman ya nggak mungkin nggak terdeteksi nggak sih gitu. Gue juga penasaran sama kalkulasi pemerintah China-nya aja sih. Toh akhirnya juga ya nggak mungkin nggak ditembak lah kayak gitu-gitu. Gimana kelas menurut lo? Iya, kalau kalau dari perspektif pemerintah Cina kalau itu beneran sih menurut gue ini harusnya bukan yang pertama gitu loh. I mean penerbangan balon Hmm, ke US ataupun ke tempat lainnya untuk surveillance. Assume it is for surveillance, bukan untuk cuaca dan lain iya, sebagainya. iya. Jadi harusnya ini emang bagian dari sesuatu yang kampanye sesuatu yang dijalankan gitu, atau ya kayak yang dibilang Mas Wan tadi ini sesuatu aksi terpisah dari Cina gitu kan, dari apa aktor subnasional gitu, atau bukan aktor di sekitaran pemerintahan pusat yang bikin gara-gara sendiri gitu dalam hal ini untuk ngumpulin data lewat balon. Iya kan biasanya ya kita ya manusia kadang-kadang kan bertindak dulu mikir belakangan gitu kan. Not China, but not China. Ya mungkin mereka tidak mengasumsikan reaksinya kan seperti ini karena ya udahlah ini balon nggak kelihatan harmful, nggak apa, even if it's for surveillance, mereka pun akan yakin bahwa mereka tidak akan dicurigai bahwa ini untuk surveillance. Ya bisa jadi Ternyata salah gitu kan. Ternyata malah justru dicurigain sebagai berconfidence. surveillance kan. Overconfidence dari sebuah aktor yang menganggap dirinya sudah cukup rasional, ternyata nggak rasional-rasional amat juga gitu, karena mereka Hmm. eh, apa underestimate bahwa dari Amerika khususnya dari pihak militernya akan mencurigai balon balon putih terbang melayang inosen begitu tiba-tiba ditembak itu mungkin tidak tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi kalau misalkan apa mereka mau melakukan surveillance, sebenarnya tanpa balon kemungkinan mereka juga udah bisa melakukannya melalui satelit-satelit yang mereka punya kan. Cina kan salah satu negara dengan satelit yang cukup banyak di dunia. Kalau nggak salah setelah Amerika Serikat ya terbanyak setelah Amerika Iya, Serikat iya, juga. after US gitu kayak udah. Dan satelit itu kan macam-macam ya, ada satelit untuk apa untuk data apa untuk internet, ada satelit untuk Betul. eh, ngumpulin data meteorologis, data geografis dan atau mungkin satelit untuk televisi dan itu kan semua memanfaatkan apa yang ada dan itu kan cakupannya bisa ke seluruh dunia. Meskipun biasanya satelit kan dia ngikutin orbitnya itu kan ngikutin negara apa wilayah yang dia cover kan. Tapi kan bisa jadi gerakan untuk ke tempat yang lain. Yang Hmm. dan itu lebih lebih sulit untuk dicurigai karena ya udah satelit melayang di angkasa yang kita nggak bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Sementara balon ini kan kelihatan sama mata kepala, orang tinggal pakai teropong juga kelihatan gitu kan. Makanya langsung kena tembak. Kan salah satu yang di apa ya yang diangkat sama US terkait masuknya balon udara ini adalah ya kedaulatan gitu. Kita bicara soal kedaulatan langitnya Amerika yang dimasuki, yang ditembus sama balon cuaca, balon surveillance-nya China gitu. Nah, sebenarnya gimana sih konsep kedaulatan udara gitu dalam dalam konteks keamanan ya, karena kan dalam hal ini ya US merasa terancam dengan adanya balon surveillance ini yang masuk ke, ke wilayah mereka yang dianggap mungkin bisa mengcapture data-data yang ada di Amerika gitu.
Iya, iya. Jadi surveillance itu sendiri ya penting gitu kan dalam keamanan. Meski kalau mungkin gue bahas dari sisi bahasa Indonesia aja ya, karena lebih Ya. lebih ini lebih gampang. Ya kan namanya intelijen. Itu kan ya kegiatan sebenarnya bukan kegiatan kayak James Bond gitu-gitu, tapi lebih kayak kegiatan mengumpulkan informasi primarily lewat cara apapun, lewat cara mencuri dokumen atau nyuap informan atau segala macam gitu kan, termasuk lewat eh, apa ya kalau bisa gue bilang ya sistem pengindra ini kan karena kan ini eh, gimana caranya mendapat suatu informasi ya khususnya informasi spasial gitu kan informasi atas daratan suatu negara dan apa yang ada di sana gitu yang bisa dilakukan lewat beberapa hal bisa lewat satelit imaging terus bisa lewat balon bisa lewat cara-cara udara lainnya gitu entah pakai drone atau yang lainnya gitu dan itu kenapa menjadi penting ya biar tahu kondisi terkini dari daratan gitu kan dari daratan di eh, negara lain gitu yang mungkin sekarang dalam konteks ini dipersepsikan sebagai adversary. Nah, itu penting ya karena biar bisa manage sebenarnya perkembangannya kayak gimana sih gitu kan. Karena kalau ya gue bilang tadi kalau yang open source buat kita semua itu nggak update gitu dan emang terbatas secara penggunaan. Kita ngelihat di apa gue ngeliat jalan dekat rumah gue tuh gambarnya 5 tahun yang lalu gitu kan diambil pakai Street View pakai Ya. Google Earth gitu-gitu dan itu tentu nggak sufficient buat intelijen negara yang misalnya dia harus tahu nih misalnya perkembangan stockpile nuklir US atau China itu ada berapa sih sebenarnya yang nambah, apakah ngurang, apakah gimana gitu perkembangannya itu kan penting untuk dikasih tahu karena pengetahuan atau informasi atas kapabilitas lawan itu menjadi panduan gitu kan untuk suatu negara ya dalam ini misalnya Cina terhadap US gitu, bagaimana kemudian dia mengambil keputusan gitu kan bisa aja ini menjadi penting. Oh, misalnya nanti kalau kita perang, kita luncurin misil ke sini 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 buat ngabisin apa namanya nuklir eh, nuklir artilerinya, nuklir stoknya US gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah suatu hal yang kritikal dan emang coba dilakuin dengan berbagai cara. Sedikit tambahan. Ya mungkin kayak tadi Ikhlas bilang bahwa Google Street View itu nggak update amat lah. Masih 5 tahun lalu, 3 tahun lalu datanya masih dipakai sampai sekarang. Tapi ketika kita memfoto, itu kan ada beberapa, kita bisa juga memberikan sumbangan foto kepada Google Maps. Jadi yang foto yang lebih update, lebih up to date. Dan itu kan tersimpan di database-nya Google. Dan itu bisa juga digunakan untuk kepentingan makanya di banyak tempat militer biasanya mereka akan membatasi penggunaan handphone gitu ya. Makanya kita kadang-kadang suka aneh, kok bisa-bisanya ada tentara TikTokan di Ya. baraknya gitu kan. Iya, iya. Iya, iya, benar-benar. Iya kan? Iya, Itu kan iya. padahal itu bisa menyimpan rahasia negara gitu kan. Dan itu juga sebenarnya alasan kenapa misalnya kalau di Eropa Huawei Huawei misalnya itu kan tidak di ban sepenuhnya ya. Nggak kayak di Amerika di ban. Kalau di Eropa mereka biasanya Huawei itu di ban juga tapi untuk infrastruktur negara sama militer nggak boleh pakai Huawei. Kalau dijual ke masyarakat umum masih bisa. Sipil doang Alasannya ya, penggunaannya. nah alasannya karena itu karena mereka khawatir data itu akan diambil ke pemerintah Cina. Dan data itu kan yang tadi udah kita diskusikan sebelumnya bahwa data itu kan mereka akan ada konvergensi data. Oke, kita ambil data dari satelit dari atas, tapi kan kita juga butuh data dari bawah yang ketika nanti kita converge, dua data itu akan menghasilkan data yang meaningful karena kita bisa tahu kondisi dari atasnya dari kondisi bawahnya dan itu kalau untuk strategi keamanan itu akan sangat-sangat meaningful data seperti itu. Salah satu ini Ikhlas memberi statistik yang menarik gitu ya di grup kita gitu. Ada statistik negara dengan satelit terbanyak di angkasa. Paling banyak US 1308. Yang kedua China. Walaupun yang kedua China tapi jauh ya 356. Hampir Nah, 1.000 bedanya. bedanya hampir 1000 gitu. Nah, ini kayak kalau kita mau cari tarik paralel yang agak generalisir gitu. Jadi kayak balapan ke angkasanya zaman US Soviet kali ya, perang dingin sama mungkin gue nggak tahu ya China sekarang lagi ngejar untuk nambah satelit apa enggak. Cuman ya dua terbanyak tadi US China Mas. Apakah kita bisa menarik paralel kayak gitu Mas? Iya, ya saya kira space adalah ruang
kompetisi yang juga menentukan supremasi juga kan, karena di situ masih belum sumpek gitu. Tapi space ini relatif belum banyak tergovern kan, belum banyak diatur oleh banyak hal, karena ya belum banyak orang di situ kan. Yang bisa sampai di situ juga baru sedikit, dan karena yang bisa ngisi di situ relatif lebih sedikit, ya ya itu kayak siapa cepat dia dapat kan akhirnya. Dan kalau dia punya misalnya kendali atas ruang orbit tertentu, ya dia bisa dapat informasi, dia bisa bahkan digunakan untuk apa keperluan militer juga. Jadi memang, tapi sebenarnya balon ini belum masuk kategori space ini kan ya. Ini kan kita Iya, extend iya, iya. Iya, iya, ke sesuatu yang lebih luas gitu ya. iya. Bahkan balon pun kemarin ada rame-rame di Amerika soal balloon gap gitu, ada kesenjangan balon. Apa? Ini juga. Jadi, jadi bukan satelit gap aja, tapi ada balloon gap gitu. Amerika juga kurang balonnya karena kebanyakan satelit gitu. Jadi eh, ya tapi intinya apa aja gini, dalam situasi konfliktual ya ya yang terjadi adalah arms race gitu ya. Dan ya kalau bisa gitu kan, logikanya begini, karena gue nggak bisa menjamin orang lain itu akan baik sama gue harus menjamin bahwa gue lebih kuat dari yang lain sehingga yang lain nggak berani macam-macam sama gue. Itu kan realism 101 Iya, ya. iya, iya. Jadi ya udah gitu. Amerika Serikat tidak bisa rely bahwa Cina punya good intention. Amerika Serikat yang penting bagaimana menjaga privacy di teknologi-teknologi penting, termasuk di penguasaan space kan. Eh, Cina di sisi lain ya jadi kayak self-fulfilling prophecy kan. Cina lihat loh Amerika Serikat masang satelit di mana-mana gitu. Jangan-jangan ngawasin kita juga. Kita harus ngejar juga. Cina coba ngejar, Amerika Serikat ngeliat loh Cina Cina mau melampaui kita nih gitu. Berarti Cina beneran mau jahat gitu. Jadi akhirnya self-fulfilling prophecy gitu. Jadi mereka takut akan sebuah masa depan di mana Cina akan mengalahkan mereka. Sebaliknya Cina takut akan sebuah masa depan di mana Amerika Serikat mencoba menghambat kemajuan mereka. Akhirnya beneran kejadian dan beneran jadi konflik gitu. Nah, karena itu menurut gue seharusnya memang jangan dibiarkan ini diatur oleh kompetisi great power saja soal tata kelola space ini kan. Iya, iya, iya. Karena itu kan nyambung sama yang lain juga, kan nyambung sama negara-negara lain juga, sama ruang udara, ruang angkasa negara-negara lain juga gitu, termasuk Indonesia kan, dan negara-negara berkembang yang lain. Indonesia dan negara-negara berkembang itu dulu Dependent pernah gitu. ya dan pernah meminta misalnya berdebat soal tata kelola ruang angkasa ini soal orbit juga gitu. Jadi ada orbit di sekitar Katulistiwa misalnya yang seharusnya diatur misalnya oleh kesepakatan internasional itu. Karena menurut gue inisiatif-inisiatif tata kelola global gitu ya soal space ini kemudian menjadi penting supaya ini nggak jadi ajang rebutan antara great powers itu terus gitu. Iya, 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 benar-benar. Tapi kalau dari gue sih mungkin different ya, meskipun drawing comparison dengan space race dulu, karena kan kalau dulu itu largely simbolik ya, kayak kemajuan teknologi dan ya gimana bisa menunjukkan supremasi di angkasa. Tapi kan gimana kita membahas tadi angkasa secara luas kayak langit yang rendah itu kan masih masih troposfer gitu ya, masih troposfer, stratosfer sama yang di luar angkasa gitu. Karena kita bahasnya dalam tataran fungsionalitas gitu, alias ini juga berguna untuk mengumpulkan informasi, itu kan baik untuk kepentingan komersil, militer dan lain sebagainya gitu. Jadi ada something lebih dari sekedar apa namanya gagah-gagahan atau kemajuan-kemajuan teknologi aja dalam hal ini gitu loh, yang tadi seperti yang gue mention itu krusial juga buat decision making masing-masing negara gitu secara strategis. Terus kalau terkait sama kerjasama di ini di space gitu ya, kayak beberapa anak H18 tuh pernah bikin juga deh, meskipun gue agak lupa ya dia skripsinya kayak gimana gimana. Tapi emang masih least regulated gitu ya untuk dalam sebagai ruang gitu ya angkasa gitu. Kalau yang masih di dalam bumi itu masih di dalam lapisan atmosfer mungkin ada sampai berapa ribu
meter gitu, dia diatur gitu kan, alias nggak boleh masuk ke ruang angkasa asal-asalan gitu, di yang menjadi ranah negara untuk mengatur, tapi di atasnya lagi itu minim itu kan pengaturan. Kayak sebaca gue sih cuma ada satu treaty doang, treaty di PBB gitu yang dia governing activities of states in the exploration of use and outer space, dan itu juga lebih establishing principle aja, kayak space digunakan untuk kepentingan perdamaian, space tidak tidak bisa diklaim oleh salah satu negara, semuanya bisa make gitu-gitu segala macam gitu loh. Jadi emang kalau bisa dibilang sebenarnya kan ini jadi policy space yang udah ada dari dulu, tapi emang karena minim urgensi, minim perhatian juga gitu untuk pengaturan terhadap angkasa gitu, jadinya tidak ada impetus gitu untuk kita ke arah sana. Kita tuh SPN dunia gitu sekarang ke arah sana. Tapi harus diingat juga ya, salah satu yang paling signifikan adalah Space Force kan. Iya, Amerika Serikat bikin iya Space Force. benar-benar. Oh, itu Amerika bukan Serikat serial bikin, Netflix doang ya? Itu beneran ada ya? enggak, beneran. Nah, itu Dia bikin dia di Space Force. 2019 tuh Amerika bikin angkatan terpisah gitu. Kita kan ada AD, AL, AU gitu kan di Ah, sini. Nah, ah. di US tuh kan ada 8. Salah satunya yang baru dibikin tuh ada Space Force. Jadi dia kayak matra terpisah sendiri yang emang fokusnya di bidang angkasa gitu, untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat gitu. Militer ya berarti itu. Militer itu ya jenderal-jenderal juga yang isinya. Wow. Tapi emang menurut lu ya, kelas angkasa yang itu kan berarti ya kayak international waters gitu ya. Maksudnya nggak ada yang memiliki gitu-gitu. Tapi kalau itu less regulated, kalau tadi lu bilang itu less regulated, apakah itu ke depannya harus diregulasi lebih jauh lagi kah? Atau status quo-nya udah cukup sebenarnya? Kalau menurut gue ya emang namanya kan ya karena kayak kita bicara penginderaan, maka ini berkaitan juga sama pengalaman manusia dan kemudian juga nation states gitu kan. Kenapa yang paling diregulasi adalah daratan, tanah gitu ya? Karena kita hidup di tanah gitu kan. Ya. Terus kemudian second most regulated itu laut gitu kan. Kalau kita bisa bilang, ya itu karena kita banyak mengambil sumber daya dari laut dan segala macam, tapi we don't actually live there gitu. Ya. Ya dengan logika yang sama juga berlaku buat di ruang angkasa gitu kan. Kita kalau buat for the most significant part of human history, space is irrelevant gitu. Selain kita amatin buat jam, buat rotasi matahari, buat segala macam. Tapi ya tapi sebagai ruang sendiri itu agak tidak relevan gitu space. Makanya kemudian tidak ada usaha untuk pengaturan di sana. Tapi ya in context of increasing rivalry sekarang, ya maka ada suatu kepentingan gitu untuk kemudian mengatur gimana space ini sebenarnya digunakan gitu. Meskipun udah cukup banyak pengaturan teknis ya, gue yakin, karena satelit kan nggak boleh sampai nabrak satu sama lain dan apa Ya. namanya dan koordinasi gitu. Tapi ya itu nggak mengatur to what extent kemudian antara negara itu harus saling sharing, saling mentolerir dan gimana berperilaku satu sama lain gitu. Nah, Jit, kalau kalau menurut gue nih, Jit, menurut gue kayaknya kalau persaingan geopolitik atau konflik militer di extend sampai ke angkasa tuh a bit much kali ya. Menurut gue, angkasa tuh kayaknya buat kita mengeksplor pengetahuan manusia, keilmuan, riset dan macem-macem, dan harusnya membuka untuk lebih banyak kerjasama daripada konflik gitu. Nah, kalau menurut lu gimana melihat persaingan yang bukan di bawah lagi tapi udah mulai naik gitu? Ya, sebenarnya dimanapun sebenarnya itu kan ruang untuk ilmuwan kan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di semua bidang ada, dari urusan pertanian untuk urusan apa laut dan lain sebagainya, itu kan kita punya apa ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ternyatanya itu juga dimanfaatkan untuk peperangan kan. Kita pakai perang untuk dengan melakukan senjata kimia misalnya untuk meracuni, untuk mengotori sungai, laut dan lain sebagainya. Nuklir. Hmm. Ya kan, nuklir itu kan kayak dua sisi mata uang aja. Satu sisi dia pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dia bisa jadi senjata juga, dan itu terbukti sudah dilakukan oleh negara-negara yang melakukan pengeboman nuklir ataupun uji coba nuklir di tengah lautan yang merusak juga. Dan di angkasa pun dia juga begitu. Di satu sisi oke, ini prospeknya juga bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kita semakin mengetahui luar angkasa,
Eh, tapi di sisi lain, ini juga bisa bukti untuk tadi penguasaan terhadap wilayah baru yang pemainnya masih sedikit. Karena kan ya kalau lautan, daratan udah banyak regulasinya, susah buat melakukan ekspansi. Sementara nafsu untuk melakukan ekspansi tetap ada, ya kemana lagi kalau bukan ruang angkasa. Dan Hmm. jadinya ya eh, siapa yang cepat dia dapat gitu kan, siapa yang duluan menuju ke Mars, ya dia yang bakal dapat itu. Dan sekarang kan aktornya bahkan nggak cuma negara, Elon Musk aktor ya. swasta juga begitu kan. Elon Musk Iya, juga iya, pengen. iya. SpaceX, terus apalagi yang Jeff Jeff Bezos. Bezos. Nah Iya. itu Jeff Bezos juga pengen ke sana. Itu kan artinya aktornya, wah ini udah bukan lagi state tapi juga private actor yang orang-orang tajir yang enggak, yang udah yang pengen ini meskipun, dan itu bisa kan tujuan mereka kan untuk pariwisata atau untuk macam-macam gitu kan, Untuk pamer menyediakan hal. kekayaan biasanya. Iya itu juga bisa, dan itu dilakukan, dan itu kan akan terjadi persaingan juga kan. Dan itu yang kemungkinan akan mendrive itu yang kemungkinan besar yang mendrive kenapa sampai ada perebutan untuk space, ruang angkasa, karena memang hasratnya kita untuk melakukan penaklukan, sementara di bumi itu masih ada, sementara di bumi sudah tidak ada lagi wilayah yang bisa ditaklukkan, ya mau nggak mau keluar angkasa. Dan ketika keluar angkasa itu biayanya sangat mahal, mau nggak mau hanya mereka yang punya uang besar yang bisa invest untuk melakukan itu. Ya seperti dulu abad-abad 15 mulai penjelajahan samudra, Iya, iya. kan Iya, yang bisa iya. keliling dunia hanya mereka yang punya modal besar. Waktu itu ya Spanyol, Portugis, mereka invest di situ, kemudian mereka bisa menguasai dunia di situ. Inggris, Prancis kemudian ikutan, Belanda ikutan, mereka invest besar-besaran, mereka ikut menguasai dunia, dan itu mereka dapat untung besar juga. Itu yang kemungkinan juga kita bisa lihat di masa mendatang, ketika bumi sudah semua dijelajahi, ya udah luar angkasa yang masih tidak ada peraturannya, dan karena tidak ada peraturannya itulah mereka nanti akan bisa set the rules ketika mereka winning the game. Oke, 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 oke. Oh, menarik sih, menarik, menarik, menarik. Oke, Mas Sofwan. Mungkin yang penting bukan soal balonnya beneran balon mata-mata atau bukan, tapi ini akan digunakan untuk apa gitu ya. Jadi bukan penting balonnya ada 5 gitu ya, rupa-rupa warnanya apa itu nggak penting. Tapi ketika door itu kita hatiku sangat kacau atau enggak gitu kan. Terus kita mau terus kekacauan hati itu akan membuat jadi seperti apa. Nah, kira-kira gitu. Wah, keren sih itu. Ya, 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 ya. Itu keren, keren, keren. Kalau tadi penutup dari Mas Sofwan. Nah, sebenarnya Majid menjanjikan penutup ya sebenarnya sebelum kita taping tadi. Apakah mau dilakukan, Jid? Dan Ya udahlah sekalian ya. silakan, the floor is yours. Panggung untuk lo, Jid. Balonku dari Cina, Asik. dia putih warnanya, terbang ke Amerika, melayang cari data, meletus balon putih dor, hatiku sangat kacau, balonku kena tembak, diplomatku pun berdebat. Terima kasih.